Jumlah laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea kembali bertambah. Polda Metro Jaya mencatat total 5 laporan polisi setelah menerima 2 laporan baru pada Kamis 22 Januari lalu. Kepolisian menyebut, laporan-laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap agama atau kelompok tertentu yang dinilai muncul dalam materi pertunjukan Mens Rea. Salah satu laporan diajukan oleh organisasi keagamaan dari Banten yang menilai terdapat bagian materi komedi yang menyinggung makna dan praktik ibadah sholat. Pelapor menilai pernyataan dalam pertunjukan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang merendahkan nilai ibadah. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami seluruh laporan, termasuk mengkaji apakah unsur pidana dalam aduan tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pertanyaannya, akankah polemik ini berujung pada penetapan status hukum atau justru membuka diskusi lebih luas soal batas kebebasan komedi di ruang publik? Tim TV One mengabarkan. Jadi sekarang sudah ada 5 laporan yang diterima oleh Polda Metro Jaya terkait dengan apa yang dilakukan Panji, yaitu materi stand up di Mens Rea sendiri, begitu ya. Walaupun beragam pihak sebenarnya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada yang tersinggung dari pihak Wapres dan segala macam, tapi ternyata laporan tetap ada juga. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami secara langsung maupun Zoom ya. Betul sekali. Sudah ada Pak Kiai Haji M. Khalil Nafis, Ketua MUI. Selamat pagi, Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selain Pak Kiai Khalil, kemudian di Zoom juga sudah bergabung 2 narasumber kita. Ada Prof. Musakir, pakar hukum pidana UI Yogyakarta, dan juga Pak Kiai Haji Matin Syarkowi sebagai salah satu pelapor. Assalamualaikum Pak Kiai Mati dan juga Prof. Musakir. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berbincang dengan para narasumber, kita hadirkan dulu cuplikan dari Mens Rea ya. Apa yang disampaikan oleh Panji yang dianggap ini terkait dengan agama dan juga ibadah. Terkan ibadahnya. Gue mau milih yang sholatnya gak pernah bolong. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya gak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya gak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh kok gak percaya? Emang kalau sholatnya gak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. Lah emang kalau ada anak gak pernah bolos berarti dia pintar? Gua kenal orang SD, SMP, SMA gak pernah bolos. Gua orangnya bang, gua gak pernah bolos gua guys. Sumpah gua SD, SMP, SMA gak pernah bolos. Emang gak boleh Bang Panji, emang gak boleh pilih berdasarkan ibadahnya? Ya boleh, tapi jangan itu saja. Karena presiden, gubernur, wali kota, bupati ini kan pekerjaan khusus. Punya skill khusus, ada kriteria khusus karena memang pekerjaan khusus. Seperti dokter, pemadam kebakaran, pilot. Lu kan juga males kalau lu tahu Garuda Indonesia buka lowongan. Dicari pilot. Syarat sholatnya gak pernah bolong. Panik gak lo? Panik, berhenti naik Garuda Indonesia, tiap hari naik Lion Air lu. Kata lu, gue mendingan telat nyampe Jakarta daripada on time nyampe neraka. Para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Baik, kita sudah melihat cuplikan atau potongan video dari Panji. Saya ingin mengkonfirmasi dulu ke Kiai Haji Matin. Pak Kiai Matin, apa poin spesifik sebenarnya dalam pernyataan Panji di konten Mens Rea itu yang menurut Anda ini melampaui batas kritik? Ya,
Iya. Kenapa, Mbak? Pak Kiai Matin. Tadi kita sudah mendengarkan cuplikan dari Panji. Menurut Anda, apa poin spesifik dari pernyataan Panji di konten tersebut yang melampaui batas kritik dan juga komedi? Ya, pertama, kalau kita teliti bersama, ketika dia menyebut ada orang yang memilih pemimpin karena rajin ibadahnya, Panji beristighfar. Ini menunjukkan keyakinan orang memilih berdasarkan rajin ibadah itu sesuatu yang perlu diistighfari. Makna istighfar biasanya ada sesuatu yang dianggap tidak baik. Yang kedua, menyebut tidak pernah bolong sholat. Itu berbeda dengan rajin. Tidak pernah bolong sholat itu khusus. Ya, kalimat yang maknanya khusus. Yaitu sama sekali orang tersebut adalah tidak pernah tinggal sholat. Berbeda dengan rajin. Kalau disebut orang rajin sholat, bisa jadi dia pernah meninggalkan sholat. Tetapi kalau menyebut orang yang tidak pernah bolong-bolong, itu sama sekali. Artinya menunjukkan bahwa orang itu istiqomah dalam sholatnya. Lalu kaitannya dengan baik, bahwa orang yang tidak pernah bolong-bolong, lihat, seolah dia tidak otomatis baik. Kalau orang rajin sholat, bisa jadi. Tetapi kalau orang yang tidak pernah bolong sholat, itulah hikmah sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Artinya jaminan dari ayat Quran, orang yang istiqomah dengan sholatnya, itu tercegah dari fahsya dan munkar. Lalu bagaimana kemudian narasi itu disambung, menganalogikan orang yang tidak pernah bolong sholat dengan anak yang tidak pernah bolos sekolah. Apa hasilnya? Ini jelas, pertama, orang kan boleh memilih calon pemimpin berdasarkan keyakinan dirinya, sesuai dengan keyakinan agamanya. Memilih orang baik, dan orang baik itu adalah salah satunya yang rajin sholat, apalagi yang tidak pernah bolong sholat. Boleh, loh. Lalu kenapa seolah ini orang yang tidak pernah bolong sholat, orang yang rajin sholat itu betapa tidak memiliki kemampuan apa-apa? Disitulah letak bagaimana Panji patut diduga dari narasinya mempengaruhi keyakinan orang memilih pemimpin berdasarkan keyakinan agamanya. Baik. Poinnya kita sudah dapat, Kiai Holil. Sebelumnya kan Anda juga sempat menyampaikan statement di akun X Anda ya, mengenai Panji dan juga Mensreya ini. Tanggapan Anda seperti apa begitu melihat tadi juga ada pelaporan terhadap Polda Metro Jaya, terutama spesifik dalam cuplikan yang tadi sudah kami sampaikan.